Halo, perkenalkan saya Ketut Iradian Puspita, nomor absen 3, program studi manajemen pemasaran di Malang. Jadi di sini saya akan mereview satu jurnal yang publikasi oleh Emerald Insight dengan judul Sustainability on the Horizon, an Investigation into Sustainable Banking Practice in an Emerging Economy. Oke, kita langsung aja masuk ke reviewnya ya. Jadi tujuan penelitian ini untuk menginvestigasi bagaimana praktek keberlanjutan pada industri bank. Kemudian, fenomena yang terjadi di sini mengungkapkan bahwa adanya kurang kebijakan dan program keberlanjutan pada bank, karena bank itu lebih berfokus pada profitabilitas. Selain itu, terdapat perlakuan tidak adil terhadap pekerja melalui pekerjaan mereka yang berlebihan, kemudian pekerjaan sambilan yang dilakukan oleh setiap pegawai, kemudian upah yang diterima juga rendah. Di sini dijelaskan bahwa keberlanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, pada latar belakang ini dijelaskan bahwa Nigeria adalah negara ekonomi berkembang dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta orang, di mana mereka memiliki masalah keberlanjutan seperti kemiskinan, meningkatnya biaya energi, kemudian terjadi emisi karbon, kekurangan air, adanya pengolahan limbah yang buruk, terjadi polusi tanah, kemudian limbah pertanian, dan terjadi degradasi lingkungan. Kemudian banyak faktor yang berkontribusi terhadap praktik yang tidak berkelanjutan ini. Salah satunya seperti pasokan listrik di sana yang tidak memadai, sehingga banyak organisasi menggunakan generator untuk menyalakan peralatan mereka. Kemudian terjadi peningkatan emisi karbon dioksida, kemudian meningkatnya biaya material, kemudian budaya pengelolaan limbahnya di sana juga buruk. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah dan bank di negara tersebut tidak cukup banyak untuk menyebarkan keberlanjutan, dan bank juga belum memanfaatkan konsep keberlanjutan untuk mempromosikan merek mereka. Malah mereka menganggapnya bahwa praktek keberlanjutan itu memerlukan biaya operasional yang lebih. Konsep keberlanjutan ini awalnya hanya berfokus pada yang berkaitan dengan lingkungan. Kemudian seiring berjalannya waktu diperkenalkan dimensi pembangunan ekonomi, etika, dan sosial dalam konsep keberlanjutan ini untuk mengatasi isu-isu umum tentang keberlanjutan dalam masyarakat. Kemudian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama, dari dimensi keuntungan, ini mencakup kinerja ekonomi dalam kaitannya dengan bank. Kemudian hipotesis yang kedua adalah dimensi manusia terkait partisipasi sosial dalam keberlanjutan bank. Hipotesis yang ketiga adalah dimensi planet terkait pelindungan lingkungan dan keberlanjutan bank. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini menerapkan kerangka kerja TBL, yaitu Triple Bottom Line, sebagai lensa teoritis dalam mengkaji praktik perbankan berkelanjutan di Nigeria. Penelitian ini menggunakan pendekatan konstruktivis sosial dalam eksplorasi praktik keberlanjutan perbankan di negara berkembang, dan desain penelitiannya menggunakan basis tujuan atau eksploratif yang mengandalkan banyak sumber data dari lapangan, terutama wawancara mendalam untuk mengungkapkan konseptualisasi yang dibangun melalui prosedur pengkoduan interpretasi yang tepat. Metode sampling yang digunakan yaitu purpose sampling untuk mengidentifikasi partisipan yang tepat dalam penelitian ini, karena mereka dengan cermat memilih partisipan yang paling dapat memberikan jawaban mendalam terhadap pertanyaan penelitian. Kemudian data diambil dari 33 personel bank pada berbagai departemen melalui wawancara semi terstruktur untuk mencapai tujuan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar bank di negara berkembang itu masih mengabaikan pertimbangan lingkungan. Nah, di sini dinyatakan bahwa mereka masih melakukan transaksi berbasis kertas dan menggunakan generator bertenaga diesel yang menyebabkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan. Jadi, penelitian ini menunjukkan perlunya bank untuk melihat keberlanjutan dari sudut pandang pemasaran dan mengadopsi praktik keberlanjutan untuk menciptakan nilai tambah yang akan meningkatkan citra merek mereka dan meningkatkan daya saing mereka. Studi ini mengungkapkan bahwa bank-bank di Nigeria berkonsentrasi pada pemaksimalan laba, kapitalisasi terjamin, berlangsungan hidup, dan pengembangan berbasis pelanggan mereka tanpa agenda yang jelas untuk keberlanjutan. Meskipun para eksekutif bank manajemen menyadari perlunya praktik keberlanjutan dalam industri,
Namun, mereka belum dapat mencocokkan pemahaman mereka dengan aksi yang mengubah praktik perbankan yang saat ini tidak berkelanjutan menjadi praktik yang berkelanjutan. Penelitian ini menggambarkan bahwa situasi Nigeria saat ini dicirikan oleh organisasi yang secara agresif mempromosikan kesejahteraan mereka tanpa mempertimbangkan lingkungan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa bank-bank di Nigeria harus memanfaatkan kerangka TBL untuk menanamkan keberlanjutan dalam manual kebijakan perbankan mereka dan memastikan implementasinya untuk meningkatkan situasi sosial ekonomi masyarakat dan lingkungan. Temuan ini juga menggambarkan pengenalan berbagai kebijakan pemerintah tentang keberlanjutan, namun mereka belum mengambil strategi yang dapat ditindaklanjuti. Para peneliti ini berpendapat bahwa bank yang berhasil mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam operasi mereka akan menikmati perlindungan pelanggan yang baik. Dengan demikian, dapat meningkatkan keunggulan kompetitif mereka. Sebaliknya, bank dan organisasi lain yang mengabaikan praktik keberlanjutan ini mungkin kehilangan pelanggan mereka ke pesaing yang mempraktikkan keberlanjutan. Nah, sekian beberapa hal yang dapat saya simpulkan dari jurnal tersebut. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi.